Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teknik penulisan laporan. Setelah 2 kali pertemuan sebelumnya Anda mempelajari tentang karangan ilmiah, nah sekarang kita pelajari teknik penulisan laporan. Pada teknik penulisan laporan, kita akan belajar tentang bagaimana kita menulis kutipan, bagaimana kita menulis catatan pustaka, catatan kaki, dan daftar pustaka. Saya mulai dengan pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik pendapat dalam buku maupun majalah. Jadi kalau Anda memanfaatkan tulisan orang lain, ini yang disebut kutipan. Jadi bukan Anda anggap sebagai tulisan Anda sendiri tanpa identitas. Suatu saat yang memiliki pendapat tersebut mengetahui bahwa tulisannya itu ada pada buku Anda tanpa identitas dari penulis, berarti Anda telah menjiplak. Jika Anda menjiplak, maka Anda bisa berurusan dengan hukum. Jenis kutipan. Jenis kutipan itu ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini ada kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang. Demikian pula dengan kutipan tidak langsung. Ada kutipan tidak langsung pendek dan ada kutipan tak langsung panjang. Ibu mulai dari kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Jika Anda akan memindahkan kalimat yang ada pada buku yang Anda baca atau referensi tersebut, berarti Anda menggunakan kutipan langsung, karena kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang Anda tuliskan itu persis sama dengan buku aslinya. Nah, di sini ada ketentuan penulisan kutipan. Pada kutipan langsung pendek. Yang pertama itu kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Jadi langsung mengikuti tulisan kita. Jarak antara baris dengan baris lainnya juga sama, 2 spasi. Atau kalau kita menggunakan 1,5 spasi, ya berarti jaraknya sama dengan yang kita gunakan. Kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Jadi yang membedakan antara tulisan kita dengan tulisan dalam sebuah buku, pada kutipan langsung pendek itu ada tanda kutipnya. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan 1/2 spasi ke atas. Jadi kalau sudah selesai kutipan tersebut, kita beri nomor urut penunjukan yang 1/2 spasi ke atas. Misalnya kutipan yang pertama ya kita tulis angka 1. Nah, secara otomatis kalau kita menggunakan nomor urut berarti kita gunakan catatan kaki. Atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit dan nomor halaman tempat terdapat kutipan tersebut. Kalau tidak menggunakan nomor urut, berarti Anda langsung menuliskan identitas pengarang atau identitas buku, yaitu nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan tersebut. Ini yang disebut catatan pustaka. Contoh.
Mengenal kalimat efektif, Anton M. Mulyono. Nah, ini tahun berapa, halaman berapa. Makanya Anda harus tahu identitas buku tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mengutip saja, Anda juga harus sertakan nama pengarangnya, tahun terbitnya, halaman berapa kutipan tersebut kita jumpai. Nah, ini berarti kutipan langsung pendek karena terdiri atas 4 baris, maksimal 4 baris. Kalau kutipan langsung panjang berarti apa yang kita pindahkan ya itu lebih dari 4 baris. Bagaimana ketentuannya? Kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Jarak antara barisan dengan jarak antar baris ya, antara baris satu dengan baris yang lainnya itu adalah 1 spasi kalau antar baris. Kalau dari tulisan kita dengan baris kutipan itu 2,5 spasi. Kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Jadi tidak harus menggunakan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan sama dengan yang kutipan langsung pendek. Ini karena kutipan langsung panjang, ini seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan bila kutipan itu dimulai dari alinea baru. Jadi dari tepi kemudian masuk 5 atau 7 ketikan. Ya. Maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Ini kalau kutipan langsung panjang. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan itu terdapat lagi kutipan. Kalau di dalam buku yang akan kita kutip, di situ kok ada kutipan lagi, bagaimana cara menuliskannya? Anda mempergunakan tanda kutip ganda yang pertama bagi kutipan asli dan tanda kutip tunggal bagi kutipan yang ada dalam kutipan tersebut. Jadi kalau Anda menulis kutipan langsung pendek. Bagi kutipan asli tidak dipergunakan tanda kutip, maka kutipan dalam kutipan itu mempergunakan tanda kutip ganda. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung ini biasanya inti atau sari pendapat itu yang dikemukakan. Misalnya kita membaca sebuah buku, kemudian Anda menuliskan garis besarnya atau intinya, itu ya tetap dianggap sebagai kutipan. Yang disebut kutipan tidak langsung. Bagaimana syaratnya? Kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris itu 2 spasi. Ini kalau kutipan tidak langsung pendek. Ya. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau diberi catatan pustaka. Ini yang sama dengan kutipan langsung, baik itu langsung pendek maupun langsung panjang. Kutipan tak langsung atau parafrase yang lebih dari 1 paragraf disebut kutipan tak langsung panjang. Jadi kalau lebih dari 1 paragraf itu disebut kutipan tak langsung panjang. Sedangkan kutipan yang tak langsung yang terdiri dari 1 paragraf tentunya disebut kutipan tak langsung pendek. Sebaiknya parafrase pendek itu disediakan tempat tersendiri, tidak digabungkan dengan teks. Adapun cara menulis kutipan tak langsung panjang yaitu dengan menyebutkan nama penulisnya. Jadi sebelum kita menuliskan parafrasenya, Anda tuliskan dulu identitas penulisnya. Sekarang catatan pustaka. Biasanya catatan pustaka ini kita sertakan pada penulisan makalah
Catatan pustaka adalah catatan yang dipergunakan untuk menjelaskan sumber informasi yang berupa buku, majalah, atau surat kabar yang biasanya dicantumkan di dalam teks. Teknik penyusunan catatan pustaka itu yang pertama, jika di dalam teks nama pengarang dinyatakan, nama tersebut langsung diikuti tahun terbit dan nomor halaman pustaka yang diacu yang ditempatkan di dalam kurung. Ini catatan pustaka. Nama pengarangnya itu asli, tidak dibalik. Beda kalau kita menulis daftar pustaka. Jika nama pengarang itu satu nama pengarang, Anda bisa menuliskan seperti itu kalau pada awal kutipan. Jika pada akhir kutipan itu nanti surahmat itu ada pada dalam kurung. Ini di awal ya. Di awal kutipan jika terdiri dari satu nama pengarang. Dua nama pengarang, Anda bisa melihat contohnya di situ. Kalau Anda menulis kutipan, identitas buku itu kok ada dua pengarang. Nah, Anda menuliskan seperti itu. Jika lebih dari 2 atau 3 nama pengarang, maka Anda gunakan DKK dan kawan-kawan atau et al. Ya, ini berarti untuk menandakan bahwa di dalam buku itu pengarangnya lebih dari 2. Jadi tidak Anda tuliskan semuanya, ada 10 pengarang, Anda tuliskan semuanya. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pada penulisan catatan pustaka atau daftar pustaka. Jadi Anda tuliskan DKK atau et al. Nomor jilid pustaka acuan dinyatakan dengan angka Arab yang dituliskan sesudah tahun terbit dengan dinaikkan setengah spasi. Misalnya jilid 1 ya Anda tuliskan 1. Jilid 2 Anda tuliskan 2 di atas tahunnya. Jika pustaka tidak mempunyai tahun terbit, setelah Anda cari kok tidak ada tahun terbitnya, Anda tuliskan tanpa tahun. Ini kalau artikel misalnya, kalau buku, nah ada halamannya ya Anda tuliskan tanpa tahun, titik 2 halaman. Nah ini kalau kita cantumkan terlebih dahulu kutipan baru identitas pengarangnya. Nah ini Anda bisa melihat contohnya. Jadi Anda bisa menuliskan identitas pengarang itu di awal atau di akhir kutipan. Tapi tidak boleh dua-duanya. Di awal sudah dituliskan, pada akhir kutipan Anda tuliskan. Anda pilih salah satu mau di awal atau di akhir. Itu kalau satu nama pengarang. 2 nama pengarang. Itu di akhir kutipan. Lebih dari 2 atau 3 pengarang, kita gunakan DKK. Ada pada dalam kurung. Nomor jilid pustaka, ya jilid kita naikkan setengah spasi. Kemudian yang tanpa tahun, ya karena di sini tidak ada halaman, ya kita tidak mencantumkan halaman. Kalau ada halaman, Anda cantumkan halamannya. Kita melangkah pada catatan kaki. Catatan kaki ini biasanya menyertai pada penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Kalau kita menggunakan catatan kaki, berarti di dalam kutipan tersebut menggunakan nomor urut penunjukan yang kita tuliskan setengah spasi ke atas. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung keabsahan penulis atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber.
Kegunaan yang kedua, referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman hal yang sama dibahas di dalam tulisan. Kalau di dalam halaman tersebut ada kutipan, berarti pada bagian bawah ada catatan kaki. Kalau tidak ada kutipan pada halaman tersebut, ya tidak ada catatan kaki. Tempat menyatakan penghargaan kepada penulis. Penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka Arab di belakang bagian yang diberi catatan kaki, agak ke atas sedikit tanpa memberikan tanda baca apapun. Nomor urut itu dapat berurut untuk setiap halaman, setiap bab, atau seluruh tulisan. Jadi ketika Anda menulis catatan kaki, nah Anda perhatikan urutannya, nomor urut penunjukan dari kutipan-kutipan yang sudah dipergunakan atau sudah dicantumkan pada tulisan Anda. Unsur-unsur catatan kaki ini kalau kita menulis pada sebuah buku atau kita referensinya adalah buku, nama pengarang ditulis dalam urutan biasa. Jadi nama pengarangnya itu adalah asli, tidak dibalik. Sebagai contoh, misalnya pengarangnya adalah Sri Rezeki, ya Anda tuliskan tetap posisinya semula Sri Rezeki, koma. Judul buku ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata. Jadi kalau Anda menulis judul, ya judul buku, ini jangan menggunakan huruf kapital semua, tapi huruf kapital awal tiap kata, kecuali kata tugas. Kemudian di garis bawah, ini kalau manual, kalau komputer, ketikan komputer ya ditulis miring. Nama atau nomor seri kalau ada, ya. Data publikasi. Data publikasi itu meliputi jumlah jilid kalau ada, ya kalau ada jilidnya, kemudian nomor cetakan kalau ada, kalau tidak ada ya kita langsung pada kota penerbitan. Ditulis titik 2 di antara tanda kurung. Jakarta, titik 2, Balai Pustaka, kemudian koma, tahun terbit, tutup kurung. Untuk artikel dalam majalah, tidak lepas nama pengarang, kemudian judul artikel, nama majalah digaris bawahi atau menggunakan cetak atau huruf miring. Nomor majalah jika ada, tanggal penerbitan dan nomor halaman. Contoh catatan kaki dari buku. Nah itu tanda bacanya adalah tanda koma. Ada nama pengarang setelah nama pengarang. Kemudian judul buku, ya judul buku ini mohon maaf tentunya harus menggunakan huruf miring. Data publikasi, yang disebut data publikasi itu adalah nama tempat, ya. Kemudian di situ ya nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, halaman buku. Kalau catatan kaki ada halamannya, Anda menjumpai kutipan tersebut pada halaman berapa. Ibid halaman 15. Opsit, ya, ada istilah ibid, opsit, logsit. Nanti saya jelaskan mengenai istilah-istilah tadi, ibid, opsit, dan logsit. Nah, sekarang dari majalah dulu. Dari majalah, Anda bisa melihat di situ, ya, judul artikelnya Anda beri tanda kutip. Dari surat kabar mana, artikel apa, kemudian
Kemudian dari skripsi atau tesis atau disertasi, bagaimana cara kita menuliskannya. Nah, pada penulisan catatan kaki tadi ada istilah ibid. Ibid itu ibidum, sama dengan di atas. Jadi kalau misalnya sumber artikel atau sumber pustaka atau kajian atau maksudnya sumber kutipan itu sama, misalnya nomor 1 sumbernya sama dengan nomor 2, itu berarti kita tulis ibid. Ya, ibid halaman berapa. Ada bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama kita tuliskan sumbernya secara lengkap, bagian yang kedua tidak usah kita tuliskan lagi, karena sama persis dengan yang di atasnya, kita hanya menggunakan istilah ibid. Kemudian opsid. Opsid ini berarti kutipan yang kita gunakan ini ada sumber kutipan yang lain. Ya, kita gunakan opsid. Opsid halaman berapa. Misalnya kutipan yang pertama sumbernya sama dengan kutipan yang ketiga, sedangkan yang kedua ini berbeda. Itu berarti opsid. Kalau sumber kutipan yang pertama dengan yang kedua sama sumbernya, berarti kita gunakan istilah ibid. Kalau halamannya sama antara sumber yang pertama dengan sumber yang ketiga, itu kita gunakan logsid. Teknik pembuatan catatan kaki. Yang pertama, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut, sehingga margin bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Yang kedua, sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis, mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan atau 18 ketikan. Jadi harus disediakan ruang tersendiri ya, dalam jarak 3 cm dari atas, kemudian kita beri garis. Lalu garis itu juga tidak hanya sembarang garis, ada ketentuannya 15 ketikan sampai dengan 18 ketikan. Dalam jarak 2 spasi dari garis tadi atau dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri, kita tulis nomor urut penunjukan. Ya, nomor urutnya berapa kutipan tersebut? 1 misalnya. Naik setengah spasi. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Kalau dalam satu catatan kaki itu tidak selesai ditulis dalam satu baris, membutuhkan baris yang kedua, ketiga, nah kita gunakan satu spasi. Pergantian antar kutipan itu 2 spasi. Daftar pustaka. Nah, ini tentunya kalau Anda menuliskan beberapa kutipan, otomatis Anda menggunakan daftar pustaka. Sebuah tulisan ilmiah pasti ada buku referensi yang digunakan. Makanya harus ada daftar pustakanya. Daftar pustaka ini nama lainnya adalah bibliografi. Sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah dilaksanakan. Melalui daftar pustaka, pembaca dapat mengetahui sumber-sumber apa saja yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah itu, tanpa mencoba seluruh tulisan terlebih dahulu. Cara menyusun daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Yang dijadikan urutan itu adalah abjad. Abjad itu setelah nama pengarang itu dibalik.
Yang kedua, gelar penulis tidak dicantumkan walaupun dalam buku yang dikutip penulis mencantumkan gelar. Kalau pada catatan kaki, boleh gelar itu dicantumkan, akan tetapi pada penulisan daftar pustaka tidak mencantumkan gelar. Daftar pustaka diletakkan pada bagian terakhir dari tulisan. Masing-masing sumber bacaan diketik dengan jarak baris 1 spasi. Jarak masing-masing sumber bacaan 2 spasi. Kalau dalam satu bacaan 1 spasi, sedangkan pergantian masing-masing sumber bacaan 2 spasi. Baris pertama diketik dari garis tepi tanpa indeksi. Dan untuk baris-baris berikutnya digunakan indeksi 4 ketukan. Jadi dari sebelah kiri ke selanjutnya adalah 4 spasi. Ini kalau pada daftar pustaka. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. Jadi kalau kita tidak menjumpai nama pengarang dalam buku tersebut, yang kita jadikan urutan adalah judul bukunya. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya itu diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketikan. Jika buku-buku referensi tersebut ada satu pengarang membuat 3 atau lebih atau 2 buku. Nah, ini buku yang kedua dan seterusnya itu tidak dicantumkan nama pengarangnya, hanya menggunakan garis sepanjang 5 atau 7 ketikan. Petunjuk menyusun daftar pustaka ini ada 2 cara. Cara yang pertama, Anda tuliskan nama pengarang, judul buku, tempat penerbitan, (2), badan penerbitan, tahun terbit. Jadi kalau Anda akan menggunakan cara pertama, ya semuanya menggunakan cara pertama, buku-buku yang Anda gunakan. Jika Anda akan menggunakan cara kedua, maka semuanya juga menggunakan cara kedua, yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbitan, (2), badan penerbitan. Pada penulisan nama pengarang di daftar pustaka, susunan nama dibalik dengan posisi nama pengarang paling belakang, menempati posisi pada awal pernyataan dengan ditandai tanda baca koma. Sebagai contoh, Henry Guntur Tarigan ditulis dalam daftar pustaka, Tarigan, Henry Guntur. Judul buku awal kata ditulis dengan huruf kapital dan diberi garis bawah. Ini kalau ketikan manual. Atau kalau ketikan komputer menggunakan huruf miring. Contoh penulisan daftar pustaka, Anda bisa melihat contohnya di situ kalau terdiri dari 1 orang. Ini kalau menggunakan cara yang pertama. Catatan, jika buku itu disusun oleh sebuah komisi atau lembaga, maka nama komisi atau lembaga itu dipakai menggantikan nama pengarang. Jika tidak ada nama pengarang, maka urutan harus dimulai dengan judul buku. Bagi judul buku, dalam bahasa Indonesia cukup kita memperhatikan huruf pertama dari buku tersebut. Untuk buku yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Perancis dan bahasa Barat lainnya, maka kata sandang yang dipakai tidak turut diperhitungkan. Jadi kata berikutnya lah yang harus diperhitungkan. Contoh penulis buku yang terdiri 2 atau 3 orang. Anda tuliskan ya. Nama pengarang ke-1 dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak dibalik. Contoh buku dengan banyak pengarang,
menggunakan istilah et al. Atau DKK. Contoh 2 buku ditulis oleh seorang penulis. Ini buku yang pertama, dia tuliskan identitas dengan lengkap, sedangkan buku yang kedua hanya diberi garis. Contoh buku yang berjilid. Anda bisa memperhatikan di situ contoh buku terjemahan. Nama pengarang asli yang diurutkan dalam urutan alfabetis. Ya, setelah nama itu diambil. Contoh karya yang tidak diterbitkan. Misalnya skripsi, tesis, disertasi itu tidak diterbitkan, penulisannya seperti itu. Skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan diperlakukan sebagai artikel. Sebab itu judulnya ditempatkan dalam tanda kutip. Pemahaman tanda baca titik sesudah judul skripsi, tesis, dan disertasi. Walaupun tidak ada penerbit, tetapi harus dicantumkan juga data publikasinya berupa jenis karya ilmiah tersebut, nama fakultas dan universitas, tempat dan tahun pembuatan. Contoh artikel. Kalau Anda menjumpai sebuah artikel yang menarik yang akan Anda jadikan referensi, nah Anda bisa menuliskannya seperti itu. Contoh artikel majalah. Ya. Demikian penulisan tentang daftar pustaka, ya, catatan pustaka, catatan kaki, dan kutipan. Itu sebagai pengetahuan bagi Anda ketika Anda menulis karya ilmiah. Silakan nanti Anda belajar menulis daftar pustaka, ya, karena Anda sudah menulis karya ilmiah pada materi yang terdahulu, 2 materi itu. Nah, Anda tentunya menggunakan buku-buku referensi, Anda sudah menuliskannya dalam kutipan, kemudian catatan pustaka, tibalah saatnya Anda untuk menuliskan daftar pustaka. Silakan Anda tentukan mau menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Pada pertemuan yang berikutnya, Anda sudah menyerahkan tugas karya ilmiah yang sesungguhnya. Jadi bukan draftnya, tapi sudah berbentuk karya ilmiah, di mana Anda sudah menerapkan dari awal tentang halaman judul sampai dengan daftar pustaka. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.